Baik, kita lanjutkan kepada kitab Shaum, kitab di dalam kitab Maqasidus Shaum kepada fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah SAW. Summa ila hadrati musannif hadal kitab Maqasidus Shaum Syekh Zain bin Salam. Al-Fatihah. Kitabus Shaumi, kitab ini menerangkan tentang puasa. Wa fihi asy'aratu fusulin. Di dalam kitab ini terdapat 10 pasal. Al-faslul awal, fasal yang pertama fi wujubihi, tentang kewajibannya berpuasa. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian semua melaksanakan berpuasa sama seperti diwajibkannya sebelum kalian. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kalian bertakwa. Itulah demikian kewajiban puasa yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Maknanya apa? Maknahu, bahwasannya makna daripada ayat yang tadi itu, la'allakum tattaqun naro bisaumihi, supaya kalian itu bisa menjadi takwa. Apa definisi daripada takwa? Dijelaskan di dalam kitab Taisirul Kholaq. Takwa itu berarti imtisalu awamirillah wajtina bunawahi. Berarti senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau Allah memerintahkan kita sholat, kita melaksanakannya. Puasa kita melaksanakannya, memerintahkan haji kita melaksanakannya bagi yang mampu. Dan Allah melarang ini, itu, dan yang lain-lain banyak semuanya. Maka kita juga harus menjauhinya. Supaya kita apa? Supaya kita selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna saumahu sababun li ghufraniz dzunub al mujibati linnar. Karena ketika kita berpuasa itu kita akan menjadi wasilah kita terselamatnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini, dan dijelaskan juga di dalam kitab Bukhari Muslim. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan daripada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, bahwasannya agama Islam ini dibangun atas 5 perkara. Nah, maka ketika ada bangunan pastinya harus ada pondasinya. Ketika ada suatu bangunan tidak ada pondasinya, maka tentunya bangunan itu akan mudah goyah, akan mudah rontoh. Maka dari itu perlulah untuk pondasinya. Ala apa itu? Allah ang ta'budallaha wa takfaru bima dunahu. Kita harus beribadah kepada Allah karena kita hanya diperbolehkan menyembah kepada Allah. Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah. Tidak boleh menyembah kepada Tuhan selain Allah. Wa iqamus sholati, dan kemudian mendirikan sholat. Nah, inilah sholat ini yang menjadi tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, karena sholat itu menjadi tiangnya agama. Kalau sholat ini tidak didirikan, seperti pada hari ini kita menjalankan puasa. Puasa memang wajib, tapi kalau seumpama kita berpuasa namun kita tidak melaksanakan sholat, itu maka pahalanya akan sia-sia. Karena sejatinya sholat itu tiang daripada yang 5 tadi agama. Kemudian apalagi wa ita'iz zakat, dan juga membayar zakat. Maka dari itu jangan lupa untuk membayar zakat yang diberikan kepada asnaf-asnaf yang 8. Itu diantaranya ada Ibnu Sabil, ada Sabilillah, ada Al-Gharimin, orang yang memiliki hutang di jalan Allah. Kemudian ada lagi mu'allaf al-qulubuhum, mu'alaf orang yang baru masuk Islam atau orang yang sudah masuk Islam lama namun hatinya masih lemah, itu juga berhak untuk diberikan. Dan yang lain-lain nanti insya Allah akan dibahas tentang fasal sendiri tentang zakat. Kemudian wahajjal baiti, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Sebagaimana dari firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wasami ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan, yaitu yang dilaksanakan pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa semoga senantiasa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.